Halo, jumpa lagi bareng gua Sardo di Harumi Studio. Di video kali ini kita bakal ngebahas soal pekerjaan. Yang mana dari yang akan kita bahas ini semoga bisa bermanfaat ya Pak. Dan di samping saya sudah hadir Bapak Ahmad Subrian. Jelas banget. Jadi beliau ini adalah atasan saya ya. Di usianya yang masih muda, masih berapa tahun Pak? Ya pokoknya kelahiran 93 ya. Ya di usianya yang masih belia ya. Masih itu tuh beliau ini udah menjadi apa ya? Asisten manajer lah ibaratnya. Deputy manager di sebuah perusahaan retail perkakas yang insya Allah nomor 1 di Indonesia kali. Misinya itu mah ya. Oke, silakan perkenalkan diri Bapak secara singkat aja. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya, like, share ke teman-teman kalian. Perkenalan diri aja sebentar. Ya, nama gue Brian. Ya, Brian. Ya, banyak customer memang Panggilannya panggil. Ada Brian, ada Brian, ada kalau di rumah tuh Encek. Ya, Encek. Karena mungkin mata gue agak sipit dikit. Ya, sebelum gue kerja Kerjanya di mana dulu? Oh, kerja. Kerja gue di perusahaan retail ya, perkakas nomor 1 di Indonesia. Ya. Ininya apa levelnya? Levelnya asisten manajer ya. Kalau disebutnya asisten manajer atau deputy manajer. Ya. Waktu sebelum gue masuk di perusahaan ini, gue memang bekerja sebagai apa ya, ngecor rumah lah. Jadi ini kita bakal apa ya, mulai perjalanan karir gitu ya. Iya. Oke, mulai dari kulicor tadi. Asik juga ya. Iya. Kulicor itu sehari itu 100.000. 100.000 itu gede banget dulu. Karena Tahun berapa? itu 2011. Ya. Itu gua udah ada di situ ibaratnya di pekerjaan itu ya, yang memang butuh tenaga gitu kan. Nah terus tapi sebelumnya gue udah ngelamar di perusahaan ini, tapi di pusat yang Fatmawati atau Pondok Indah lah, Pondok Indah sebutnya ya. Nah itu gue disuruh interview. Setelah sehabis sehari sebelum interview itu gue habis ngecor lah ya, tangan pada putih gitu kan, tangan. Itu masuk pengalaman yang lucu kali ya. Iya, karena kita mau interview kan pasti dandan rapi ya. Bersih ya. Tapi ininya pada putih kan lucu. Akhirnya gue pakai lotion sama minyak lah. Ya, tapi itu harus secara terus-terusan lah. Enggak hilang itu putihnya. Iya, maksudnya 10 menit sekali lah pakai. Ya. Atau sebelum kita interview kita pakai gitu. Biar nggak malu-malu banget. Nah, terus kan interview lalu diterima. Nah di situ gue diterima sebagai apa ya? Kalau dulu packer ya, Sabtu Minggu aja kerjanya. Oh, kayak semacam part-time gitu. Jadi masuknya cuma Sabtu Minggu. Ya. Dalam sebulan? Ya berarti kan 4 minggu ya 8 kali. Ya 8 kali. Tapi bukannya gue nolak, tapi gue bilang gini, nggak ada yang 1 bulan full gitu kerjanya gitu kan. Oh nanti yang di cabang Bintaro kalau mau ya boleh gitu kan. Nanti saya panggil lagi ya gitu kan. Seminggu kemudian dipanggil tuh, langsung ikut yang di Bintaro. Bentar. Jadi kan di part-time itu berarti belum di penempatan aslinya belum? Ya, belum. Itu di mana itu yang part-time-nya? Part-time itu di Pondok Indah, mall Pondok. Oh, di Mall Pondok Indah. Lalu ini nanti ada panggilan yang reguler yang aslinya gitu di Bintaro. Di Bintaro. Nah, di Bintaro itu kita saya itu ya sebagai apa ya? Jaga di pameran. Oh, di pameran. Ya, pameran retail perusahaan saya saat ini itu buka itu cuma 1 bulan. Ya, kontrak 1 bulan.
Kontrak cuma 1 bulan doang waktu itu. Ya 1 bulan. Kalau memang bazarnya diperpanjang, katanya mau diperpanjang gitu kan. Nah udah bazarnya ternyata diperpanjang karena banyak peminatnya juga mungkin. Banyak yang beli. Iya banyak yang beli juga. Salesnya bagus lah. Ya alhamdulillah bagus ya. Jadi saya diperpanjang lah gitu. Diperpanjang pun saya cuma 3 bulan. Jadi kan total sebulan sama 3 bulan 4 bulan berarti. Nah bazar habis 3 bulan itu bazar habis, saya disuruh ke ibaratnya ke dalam store-nya karena bazar itu kan di luar store. Oh iya. Ya kayak mungkin di depannya atau di pokoknya dalam lingkup area itulah ya. Ya ibaratnya udah di stop lah, udah stop dari situ. Nah udah di dalam, saya tuh di bagian pecah belah. Kitchen. Ya kitchen, kayak bagian-bagian homeware gitu kan. Bentar, jadi di perusahaan Bapak ini dia dibagi beberapa bagian yang nantinya disebut sebagai departemen. Departemen. Nah karena saya jualannya mungkin ya kalau dikata bagus ya nggak bagus-bagus banget gitu ya. Tapi saya lebih sering ke bagian optimis dong. Ya bagian elektronik lah. Ya elektronik. Nah appliances disebutnya. Oh jadi ada perangkat masak yang elektronik gitu kan, bukan elektronik ini kan? Ya nah akhirnya saya dipindah ke situ. Dipindah ke departemen itu 2012 kan. Ya 2012. Tapi saya disuruh kuliah sama orang tua gitu kan. Nah saya bingung juga harus kuliah aja atau lanjut kerjanya nih gitu kan. Akhirnya memutuskan untuk kerja sambil kuliah. Kerja dulu. Oh kerja dulu setahun. Ya setahun 2013 baru masuk kuliah. Jadi kuliah sambil kerja, paginya kuliah, siangnya kerja. Kayak gitu ya, memang capek tapi kan nanti bakalan ada hasilnya lah gitu ya. Kayak sekarang alhamdulillah udah lulus gitu kan, udah 4 tahun berlalu ya kan. Capek, pagi pulang malam ya, tapi ada hasilnya. Saya udah sarjana informatika ya. Singkat cerita, dari kerja sambil kuliah tadi, terus pencapaiannya di apa? Pekerjaan Bapak itu apa? Oke. Dari staff tadi ke? Nah dari staff tadi itu ke senior, tapi ke seniornya itu karena ini juga karena mungkin keberuntungan atau memang doa dari seorang ibu atau orang tua gitu ya. Benar, ini kan pasti ada cerita nih kenapa ke seniornya bisa disebut keberuntungan tuh gimana maksudnya? Ya, kalau di perusahaan saya pencapaian 3 tahun ke belakang itu bagus. Pencapaian Sales departemen itulah gitu ya. Macam targetnya dia. Targetnya dia bisa bagus, itu bakalan ke Cina ataupun trip ke luar negeri. Oh, jadi kalau targetnya nyampe bagus, itu mereka berhak trip ke luar negeri gitu? Ya gitu. Nah sampai di situ harusnya kan yang bisa berangkat itu senior, ya yang sudah senior gitu ya. Tapi senior saya lagi hamil. Ya lagi hamil. Nah jadinya saya tuh menggantikan dia, tapi dari pihak disebutnya head office ya. Dari head office nggak bisa karena belum senior. Belum senior. Karena kriterianya belum senior, jadi belum bisa gitu. Belum bisa berangkat. Tapi manajer saya mengusahakan karena sudah berusaha untuk sampai itu kan 3 tahun nggak waktu yang singkat. Ya. Jadi nggak mau pencapaian itu langsung dioper ke cabang lain. Ya cabang lain nggak mau. Nah akhirnya saya ikutkan tes senior ya. Alhamdulillah lulus. Jadi dong trip ke Cina dong. Nah jadi trip ke Cina tuh langsung buat paspor segala macam. Saya ke sana, terus singkat cerita saya sudah senior, terus di 2017 baru jadi supervisor ya. Dan alhamdulillah sekarang udah
di deputy manager ya istilahnya. Udah asisten manager lah ya. Tips gimana sih Pak, kan Bapak masih muda nih. Nah tipsnya tuh apa sih untuk kayak ibaratnya kan kayak orang kerja tuh kayak di jenjang karir tuh kadang lama gitu ya, bertahun-tahun gitu, kok masih di situ-situ aja. Nah tipsnya gitu kira-kira apa Pak? Ya yang penting kita kerja. Kan ada yang bilang tuh kerja dengan hati, oh enggak. Tapi menguasai pekerjaan itu penting. Oh jadi menguasai satu bidang apa pekerjaan itu gitu? Iya, kalau misalkan kita baru jadi di senior, kita mau ke supervisor, kan di bagian itu kita kuasai. Pada saat nanti misalkan dari manajemen tes kita gitu ya, kita bisa gitu. Oh berarti dia sudah pantas untuk jenjang berikutnya karena dia sudah menguasai baik itu prosedur ataupun ya cara penanganan di bagian itu gitu. Pokoknya intinya kita jadi expert lah gitu. Expert tuh? Ahli lah di bidang itu ya? Ya ahli di bidang itu. Makanya mungkin manajemen memberikan kesempatan saya jadi supervisor. Ini kan kadang ada yang kayak gini Pak, misalnya mau kerja tuh masih malas-malesan atau gimana, tuh biar lebih semangat tuh ada tips nggak Pak? Ya tipsnya sih kita harus targetin juga ya, maksudnya harus punya target gitu? Ya punya target ataupun target yang mau dicapai sih sebenarnya ya. Kalau saya tuh targetnya sebenarnya di umur 25 itu sudah menikah, saya sudah punya rumah gitu kan. Alhamdulillah sekarang sekarang udah nikah ya, tapi saya meleset di 2 tahun dari 2000. Tapi seenggaknya kan udah nggak terlalu jauh ya. Iya, karena saya memperhitungkan buat ke masa depan apakah saya masih sanggup untuk kerja di umur anak saya nantinya kuliah ataupun. Oh jadi apa ya, harus ada perencanaan yang matang lah ya. Makanya saya mau 25 sih kalau cowok ya termasuknya muda ya sebenarnya. Ya karena saya masih bisa bekerja gitulah buat biayain anak saya gitu. Nah tips satu lagi nih, tips kalau misalnya kayak orang belum punya pekerjaan nih, kayak pengangguran atau lagi sedang berusaha mencari pekerjaan. Nah itu punya tips nggak sih Pak kalau pengen masuk di perusahaan yang dia inginkan, itu gimana Pak ya? Upayanya apa gitu? Ya, upayanya sih gini, kalian pasti tahu apa yang perusahaan apa yang kalian mau lamar gitu kan, apa sesuai keahlian kita? Ya enggak juga. Oh enggak juga. Jadi misalkan kita lagi adanya nih lamarannya sebagai sales gitu, sales marketing gitu ya. Nah kita sambil ngelamar itu sambil kita belajar juga caranya marketing, caranya speak apa ya disebutnya, cara ngomong ya, berkomunikasi ya, speak apa disebutnya tuh ya, public speaking ya, public speakingnya ya memang benar-benar harus bisa gitu ya, karena kan sales. Oh ini penting ya? Ya penting. Karena berinteraksi sama orang banyak dan bakalan kita juga interview kan gitu. Terakhir nih Pak, karena waktunya udah mau habis nih, udah mau maghrib. Nah Bapak punya kata-kata nggak yang mau disampaikan, kata-kata penyemangat atau apapun? Oke, buat yang belum bekerja mungkin gitu ya, tetap semangat cari kerja. Terus misal pun ada pekerjaan yang memang walaupun nggak sesuai sama yang kita mau gitu ya, ambil dulu aja buat pengalaman gitu. Tapi kalau nih yang udah kerja gitu ya, tetap kasih target lah buat diri sendiri. Oke, sekian ya. Saya rasa itu sudah cukup ya. Dan yang kami harapkan dari video ini adalah kita bisa mengambil manfaat lah. Tapi kayaknya bermanfaat semua tadi ya, Insya Allah ya. Insya Allah. Itu sih perjalanan hidup aja. Oke, terus apa ya?
Jangan lupa biasa subscribe, share, komen, nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video yang bermanfaat seperti ini. Terima kasih sudah menonton video ini. See you on the next video. Bye bye.